Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah fardu zuhur di Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, bulan ini adalah bulan yang tercatat dalam sepanjang sejarah peradaban Islam. Bulan yang paling banyak prestasi dan capaian gemilang mampu ditorehkan oleh umat Islam. Maka tidak mengherankan kalau salah satu nama dari bulan suci Ramadan disebut juga dengan Syahrun Najah, bulan prestasi dan keberhasilan. Ungkapan ini tidak berlebihan para hadirin. Kalau kita lihat perang pertama dalam Islam, perang Badar tahun kedua Hijriah, terjadi di bulan Ramadan. 314 pasukan muslim melawan lebih dari 1000 pasukan kafir Quraisy. Kalau dilihat ini perang, mungkin dari sisi jumlah partisipasi di dalamnya hanya setingkat perang antar kampung, 314 lawan 1000. Tetapi jika dilihat dari tujuan kenapa perang itu terjadi, inilah perang yang bisa dikatakan sebagai perang pembeda. Yaumul Furqan, yaumal taqal jam'an, hari pembeda. Tak pernah dilihat sahabat Rasulullah sebelum perang berkomat kamit mulut Nabi membaca doa mengharapkan turunnya bantuan dan pertolongan dari Allah sebagaimana yang Nabi panjatkan sebelum perang Badar. Di antara yang dibaca Nabi, Allahumma intahlik hadhil usbah lan tu'bada min ba'di. Ya Allah, sekiranya yang 314 ini semuanya mati dalam peperangan, tak tersisa lagi yang menyembahmu ya Allah. Menggambarkan kepada kita bagaimana krusialnya perang ini. Tapi akhirnya kembali Allah katakan, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar, itu semua karena izin Allah. 6 tahun berselang dari perang Badar, terjadi satu peristiwa yang mengubah peta politik di Jazirah Arab. Ketika Nabi Muhammad SAW setelah 8 tahun terusir dari Mekah, bahkan sekedar untuk keluar Mekah pun 8 tahun sebelumnya Nabi harus mengendap-endap, Nabi harus bersembunyi, Nabi harus ditemani Abu Bakar. Berapa banyak pembunuh bayaran yang dilepas untuk menangkap Rasulullah hidup atau mati. Tapi hanya dalam hitungan 8 tahun berselang, yang dulu keluar dari kota Mekah sebagai seorang buron, balik ke Mekah membawa 10.000 pasukan mengepung Mekah. Bahkan di momen itu umat Islam membebaskan kota Mekah, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, kembali kita lihat bagaimana ketika Umar bin Khattab menyiapkan pasukan untuk melawan tentara Persia.
perang yang cukup berat, perang Qadisiyah. Tak imbang antara jumlah umat Islam dengan jumlah tentera Persia yang akan bertemu di medan perang. Bukan hanya 2 kali lipat, tapi sampai 10 kali lipat perbandingan jumlah. Tapi sekali lagi, keberkahan Ramadan membawa kemenangan dan prestasi. Siapa yang tak kenal peradaban Islam di Andalusia 600 tahun bertahan? Dan banyak yang tak tahu ketika pemimpin pasukan Tariq bin Ziyad menyeberang laut, ya, Selat Gibraltar yang kemudian dinamakan dengan nama jenderal yang bersangkutan. Ya, pertama kali umat Islam menginjakkan kaki di semenanjung Iberia, di daratan Eropa pada bulan suci Ramadan, dan itu jugalah awal pembukaan dan kemenangan, ya, yang membuka peradaban Islam di sana. Bahkan para hadirin rahimakumullah, kalau kita bercerita tentang konteks keindonesiaan, sesungguhnya bulan suci Ramadan juga bulan yang istimewa. Bukan hanya karena kita puasa, bukan hanya karena Quran diturunkan, tapi dalam konteks keindonesiaan kita senantiasa diingatkan setiap bulan suci Ramadan kita juga memperingati HUT kemerdekaan negara tercinta. 17 Agustus 1945 jatuh di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1363 Hijriah. Dengan kata lain, saat ini kalau dengan kalender Hijriah, Republik Indonesia sudah berusia 80 tahun. Para hadirin rahimakumullah, tentunya ini semua menimbulkan satu pertanyaan besar. Ada apa di balik Ramadan? Kenapa kemudian Ramadan identik dengan peristiwa-peristiwa dan capaian-capaian besar? Sebaliknya, di era kemunduran, sering sekali Ramadan ini dianggap sebagai momentum bermalas-malasan. Masuk kantor makin lama, pulang kerja lebih cepat, kan begitu. Etos kerja berkurang. Bahkan pernah dulu di awal tahun 70-an, di saat Tunisia, salah satu negara Arab di Afrika Utara, baru merdeka, presiden pertamanya waktu itu bernama Habib Bourguiba. Beliau buat sebuah kebijakan yang cukup nyeleneh. Diundangnya di bulan suci Ramadan para ulama Tunisia. Tak tahu ulama itu untuk hajat apa. Sampai di istana ternyata disuguhkan makan siang. Diwajibkan buka puasa. Kalau tak buka puasa ditangkapi dan masuk sel. Ditanya, ya. Alasan beliau, Tunisia baru merdeka, perlu etos kerja tinggi, puasa buat orang malas, puasa buat orang tertinggal, puasa buat etos kerja berkurang, sehingga diwajibkanlah waktu itu larangan berpuasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, betapa kontras bagaimana ketika kita menjalankan Ramadan dengan segala amaliyah yang disyariatkan Allah di dalamnya, di masa kemajuan Islam, kemajuan peradaban Islam, dengan bagaimana cara pandang dan pola pikir sebagian dari umat Islam di era kemundurannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tentunya kita dihadapkan dengan sebuah cara pandang yang salah. Ya, para hadirin rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini dan menganalisis fenomena ini, tentunya kita perlu menganalisa lebih jauh bagaimana dan apa sebab di balik itu semua. Bapak Ibu yang berbahagia, secara teori manusia ini dalam pandangan Islam diciptakan Allah membawa 3 kekuatan potensial.
Tidak ada satupun manusia kecuali kita diciptakan bersama diri kita ada 3 kekuatan potensial. Pertama, itulah kekuatan akal. Akal disebut juga daya nalar. Akal juga disebut kekuatan yang dengannya kita bisa mengenal mana baik, mana buruk, mana bagus, mana jelek, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Akal punya kemampuan untuk itu. Ada kekuatan potensial yang kedua, itulah nafsu. Nafsu adalah daya dorong. Manusia terdorong untuk melakukan apapun dalam hidupnya karena manusia punya nafsu. Kita makan karena nafsu. Makanya kalau orang tak mau makan dibilang tak nafsu makan. Itu juga. Manusia mempertahankan jenis karena ada nafsu. Kalau sekiranya manusia tidak ada nafsu, bagaimana manusia bisa melahirkan keturunan? Bahkan peradaban pun terbangun karena manusia memiliki nafsu. Bayangkan seorang sudah punya rumah, lahirlah keinginan, saya pengen rumah lebih besar. Dia punya mobil, saya pengen mobil lebih mewah. Dia punya pekerjaan, saya pengen posisi yang lebih baik. Itu semua yang kemudian mendorong kita untuk berbuat yang lebih baik, sehingga terbukalah pintu karunia Allah yang terhampar di alam semesta ini. Tapi ada yang ketiga, disebut dengan kalbu. Kalbu itulah yang disebut dengan kekuatan yang senantiasa menghubungkan kita dengan Allah. Manusia ini dengan kalbunya senantiasa diikat untuk berada di atas fitrah. Bagaimana manusia itu ketika dalam masalah selalu kita ini ingat sama Allah. Tapi ketika manusia ini sedang senang, sering sekali kalbunya itu lupa sama Allah. Digambarkan dalam Al-Quran sekelompok orang naik di atas kapal. Ketika kapal berlayar di tengah lautan, datang gelombang dan ombak besar menerjang. Semua orang yang ada di kapal berdoa kepada Allah. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, sekiranya kau selamatkan kami masuk kelompok hamba-Mu yang pandai bersyukur. Tapi begitu kemudian selamat, lupa dengan janji-janji yang pernah disampaikan ketika kita dalam masalah. Hati inilah penghubung kita dengan Allah. Nah, Imam Al-Ghazali pernah menyederhanakan bagaimana kita memahami hubungan antara 3 kekuatan ini. Ghazali mengatakan hubungan antara akal dengan nafsu dengan kalbu seperti hubungan antara unsur-unsur penting dalam sebuah kendaraan. Mobil baru bisa jalan kalau ada apa? Pertama, ada pengemudinya. Yang kedua, ada mesinnya. Yang ketiga, pengemudi itu bisa mengendalikan mobil agar bisa menuju arah sebagaimana yang ditujunya. Nah, berangkat dari hal inilah Ghazali mengatakan akal manusia laksana setir. Akal kita itu laksana setir. Nafsu manusia laksana mesin. Dan kalbu adalah ibarat pengemudi. Kalau ditanya kapan mobil akan sampai ke tujuan dengan selamat, harus 3-3 ini sinkron. Pengemudinya tak ngantuk, pengemudinya tak mabuk, setirnya juga berfungsi, mesinnya juga bagus, maka sampailah kita kepada tujuan. Tapi coba bayangkan pengemudinya hidup, tapi setirnya rusak, mesinnya hidup, tentu saja bisa seorang itu tabrakan. Lebih bahaya lagi kalau setirnya bagus tapi mesinnya tak gerak. Adapun pengemudi, maka mobil tak bergerak kemana-mana. Maka dari itu para hadirin rahimakumullah, jika kita melihat rahasia di balik bulan suci Ramadan, kenapa Ramadan mampu
Di dalamnya ditorehkan berbagai prestasi gemilang. Karena bulan inilah jiwa manusia benar-benar dimerdekakan. Jiwa manusia menggapai kemerdekaan yang sebenarnya di bulan Ramadan ini. Saya sering mengistilahkan begini secara sederhana. Banyak manusia modern diperalat nafsu. Padahal seharusnya kita disuruh memperalat nafsu. Kita ini perlu jadikan nafsu kita sebagai alat. Artinya apa? Nafsu itu perlu kita yang mengendalikannya. Bukan sebaliknya, manusia dikendalikan oleh nafsunya. Nah, tidak mungkin terbayangkan akan diraih berbagai bentuk prestasi dalam hidup selama manusia tak mampu mengendalikan nafsunya. Nah, bulan Ramadan, bulan pengendalian nafsu. Ketika nafsu terkendali, di saat itulah jiwa kita merdeka sepenuhnya. Jiwa kita kapan merdeka? Ketika kita hanya memperhambakan diri hanya kepada Allah. Selama jiwa kita tak memperhambakan diri kepada Allah, maka di saat itu kita masih diperalat nafsu. Para hadirin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya. Nabi Muhammad pernah mengatakan, bagaimana sih kriteria orang yang merdeka jiwanya? Rasulullah SAW mengatakan, arba'un man kunna fi harramallah jasadahu 'alan nar wa asamahu minasyaitan. Ada 4 kelompok manusia, kalau kita masuk ke dalam kelompok itu, Allah berjanji jasad kita akan diharamkan untuk dibakar api neraka, dan kita tak akan mampu dikontrol oleh syaitan. Hebat tak tu? Jasmani kita tak akan dibakar api neraka, jiwa kita tak akan bisa dikendalikan syaitan. Apa 4 kondisi itu? Rasulullah mengatakan yang pertama, man malaka nafsahu hina yaghdab. Orang yang mampu mengendalikan jiwanya, orang yang mampu mengendalikan jiwanya ketika amarah sedang memuncak. Jadi seorang itu tak merdeka jiwanya kapan? Di saat kita sedang dalam kondisi puncak marah. Makanya sering orang yang sedang berada di puncak marah, Bapak Ibu, ini tak dapat lagi berpikir sehat. Ya, hilang kontrol terhadap kendali kendaraan tadi. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara suami ketika marah sama istri terucap kata talak padahal dia dalam kondisi marah yang membuatnya tidak berpikir waras. Berapa banyak putusan-putusan di pengadilan yang menyelisihi sila kebenaran karena hakim memutuskan sedangkan dia dalam kondisi sedang marah. Makanya Rasulullah mengatakan, la yaqdil hakim wa huwa ghadban. Tidak dibenarkan seorang hakim memutuskan perkara ketika dia sedang berada dalam posisi marah. Kenapa? Marah itu akan mempengaruhi, ya menguntungkan penggugat atau justru merugikan penggugat. Ya pasti itu. Ya. Karena paling sulit kita berlaku adil itu jika disertai dengan kebencian. Marah kita sama seorang, di sini payah kita berlaku objektif. Jadi disinilah Ramadan adalah bulan menata marah. Makanya dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, di saat seorang itu dicemooh, ya, diajak berantem, dipancing emosinya, maka hendaklah dia mengucapkan inni mru'un shaim. Sesungguhnya aku sedang puasa. Jawaban ini untuk menunjukkan bukan berarti kita tidak berani untuk membalas. Bukan berani kita tak bisa untuk membalas keburukan dengan keburukan. Tapi kita menyampaikan sebuah komitmen penting, tak mau membatalkan bahkan merusak nilai puasa hanya gara-gara kita tak mampu mengendalikan jiwa kita. Ini yang pertama para hadirin.
Yang kedua, man malaka nafsahu hina yarhab. Kapan dikatakan seorang itu merdeka jiwanya? Orang yang mampu mengendalikan jiwanya saat muncul ketakutan yang luar biasa. Rasa takut ini juga membuat kita tidak berpikir waras. Makanya kadang-kadang orang di bawah tekanan, di bawah ancaman, rasa takut yang ada membuat kita ini tidak berpikir secara normal. Dan para hadirin, rasa takut itu selalu berkaitan dengan masa depan yang belum terjadi. Tidak pernah orang takut sama masa lalu, tidak. Tapi takut selalu identik dengan masa depan. Artinya apa? Belum terjadi. Anak muda tahap menulis skripsi, udah terbayang dia takut. Nanti tamat ini, kalau nggak ada kerja kayak mana ya? Katanya. Terpikir. Orang sudah tamat, mau menikah, sebelum nikah muncul rasa takut. Kalau sudah nikah nanti macam mana ya? Biaya-biaya ini katanya. Ya. Saat sedang kerja, terbayang nanti kalau masa pensiun nanti macam mana ya? Cukup nggak simpanan itu katanya. Bagaimana manusia dalam hidupnya selalu dihantui oleh rasa takut atas masa depan. Nah, ini yang membuat kadang-kadang jiwa kita tak merdeka. Nah, Ramadan yang mengajarkan kepada kita nilai muraqabatullah. Allah selalu bersamamu, Allah selalu mengontrolmu, Allah selalu memantau dan mengawasimu. Ini yang membuat kita selalu merasakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama kita. Kenapa? Karena rasa takut yang tak terkontrol kadang-kadang berubah jadi penyakit kejiwaan. Ada penyakit fobia namanya, ya. Ini sudah tidak bisa lagi sekedar ya jikir-jikir untuk menghilangkannya, harus minum obat juga dia. Karena sudah di luar kemampuan manusia mengatur. Mungkin ada pengalaman masa lalu, trauma yang terjadi, ya, sehingga rasa takut itu membuat kita tak bisa menyikapi sesuatu dengan baik. Ramadan adalah momen di mana kita perlu menata rasa takut kita. Ya, banyak zaman sekarang, Bapak Ibu, Rasulullah pernah mengatakan, qaulul haq la taqta'u rizqan wa la tuqaddim ajalan. Rasulullah pernah mengatakan yang benar takkan memutuskan rezeki dan takkan mempercepat ajal. Tapi banyak orang mengatakan, udah nggak usah cakap kau tentang itu, bahaya nanti. Ya, ini gambaran bahwasanya rasa takut sering sekali menghantui manusia sehingga mempengaruhi kita dalam bersikap. Yang ketiga, para hadirin, man malaka nafsahu hina yashtahi. Baru dikatakan seorang itu jiwanya merdeka ketika dia mampu mengendalikan nafsunya saat dorongan birahi dan motivasi seksual sedang bergelora. Diri manusia ini juga kita punya kecenderungan kepada lawan jenis. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia rasa cinta kepada lawan jenis. Ya, kadang-kadang orang disogok dengan uang, tahan dia, tak mau terima. Tapi sebagian orang justru sangat lemah ketika diajukan gratifikasi seksual. Dan betapa banyak sejarah mencatat kepada kita orang berada di puncak karir jatuh sejatuh-jatuhnya gara-gara skandal ini dan itu. Menggambarkan apa? Orang yang belum merdeka jiwanya ini sangat berat menghadapi yang namanya nafsu seksual yang kadang-kadang ini bergelora dalam jiwa kita. Kalau disebutlah Bill Clinton, yang terbayang orang, presiden ini ganteng. Banyak prestasi dia sebagai presiden bagi rakyat Amerika, tapi tak diingat orang. Yang diingat apa? Oh, ini pernah selingkuh dulu, kata orang. Begitu. Begitulah gambaran bagaimana beratnya. Ya, Ramadan melatih kita, Bapak Ibu. Bayangkan istri yang halal tak boleh disentuh. Ya,
sampai waktu yang dibenarkan. Kalau yang halal saja kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri terhadapnya, maka diharapkan pengendalian kita kepada yang haram akan lebih baik. Barulah sebagai penutup dan terakhir Rasulullah mengatakan, man malaka nafsahu hina yarghab. Orang yang mampu mengendalikan jiwanya ketika muncul keinginan yang menggebu-gebu agar tidak mengambil jalan pintas. Jadi kapan jiwa itu merdeka? Ketika manusia mampu mengontrol keinginannya. Kemerdekaan jiwa itu kapan? Ketika kita mampu mengontrol keinginan. Bapak Ibu rahimakumullah, sering banyak orang gagal untuk membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Dianggap semuanya kebutuhan, padahal tidak. Makan kebutuhan, tapi makan lebih dari yang dibutuhkan sudah masuk keinginan. Berapa banyak sebenarnya biaya hidup kita ini tak berat kalau sekedar kita hanya mau memenuhi kebutuhan. Tapi biaya hidup bisa berkali-kali lipat ketika kita ingin memuaskan keinginan. Kalau makan nasi aja sekedar buka puasa biasa saja itu, berapalah biaya. Tapi ketika pengen makan di tempat suasananya begini, kalau bisa chefnya yang terkenal begini, tempatnya juga begini, nah keinginan itulah yang tak ada batasnya. Sampai Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kana li bani Adam wadiyani min zahab labtagha thalisa." Sekiranya anak manusia diberikan 2 lembah emas, pasti dia berkata kepada Tuhannya, mana yang ketiga ya Allah? Belum cukup 2 tuh, ya. Wala yamla'u jawfu ibnu Adam illa turab. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memuaskan keinginan manusia kecuali tanah. Tanah. Pengertiannya apa? Barulah keinginan ini tak ada lagi kalau sudah dikuburkan kita. Udah mati, habis keinginan. Nah, para hadirin rahimakumullah, memiliki keinginan sah-sah saja. Tetapi problematika sifat tabiat manusia itu apa? Manusia ini khuliqa min ajal. Manusia ini diciptakan tergesa-gesa. Kita ini mau cepat aja. Makanya kalau orang mengatakan, nanti di akhirat dapat begini, saya lebih suka yang dunia aja lah katanya, lebih cepat katanya. Kenapa akhirat itu berat? Karena nanti. Bagi sebagian orang, menunggu yang dijanjikan nanti itu berat sekali. Lihat peribahasa manusia, telur hari ini lebih baik daripada ayam besok hari katanya. Karena manusia itu punya tabiat ingin cepat. Dan inilah yang kemudian menjadi problem. Di saat muncul keinginan yang menggebu-gebu, tak jarang manusia itu berpikir pendek, mengambil langkah-langkah pintas untuk mencapai tujuannya. Ya, mau kaya, kalau agama suruh kerja, ya lama kali gitu ya. Makanya akhirnya apa? Keinginan yang menggebu-gebu ini mengambil jalan pintas. Udahlah, korupsi saja. Ketika seorang mau naik jabatan, tunjukkan prestasi. Oh, lama sekali. Udahlah, sogok saja. Nah, inilah yang jadi problematika dalam kehidupan. Bagaimana prestasi bisa tercapai ketika umat Islam tak mampu mengendalikan keinginannya? Lihat para hadirin, sejarah mencatat perang Uhud. Saat umat Islam, pasukan pemanah tak bisa sabar menunggu waktu pembagian pampasan perang. Bergelora keinginannya. Kalau tak cepat turun, tak dapat bagian nih katanya. Akhirnya apa? Lupa pesan Rasul. Turun mereka. Akhirnya momentum itulah yang dipakai musuh. Mereka yang naik ke bukit dan melempari umat Islam dengan anak-anak panah yang dilempar dari atas. Jadi ini gambaran kemerdekaan jiwa yang dilatih kepada kita lewat ibadah puasa, lewat ibadah tarawih, lewat qiyamul lail,
lewat membaca Quran dan seluruh serangkaian amaliyah yang ada di bulan Ramadan, hakikatnya agar kita mampu mewujudkan 4 hal tadi. Mampu mengontrol jiwa kita ketika marah, mampu mengontrol jiwa kita ketika takut, mampu mengontrol diri kita ketika muncul dorongan seksual yang menggebu-gebu, dan yang terakhir, mampu kita semua untuk menahan diri dari keinginan yang menggebu-gebu untuk tidak mendorong kita mengambil jalan pintas. Nah, kalau ini bisa terwujud, maka bisa dikatakan inilah sasaran utama sehingga puasa kita bisa menghantarkan kita semua menggapai la'allakum tattaqun, menggapai gelar takwa, gelar yang tak dapat diberikan oleh universitas manapun di muka bumi kecuali lewat kewajiban dan pelatihan Ramadan. Mungkin ini pengantar yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita cukupkan untuk jumpa kita siang hari berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhulil syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.